Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zahrani dengan nomor NIM 20046019 dari jurusan Pendidikan Sejarah. Di sini saya membuat video untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya dengan mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks sejarah. Saya akan menjawab pertanyaan pertama. Yang pertanyaan pertama yaitu permasalahan utama pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi menurut saya, permasalahan utama pendidikan yang ada di Indonesia ini adalah masalah kurangnya minat atau pengetahuan bahwasannya pentingnya untuk melanjutkan pendidikan dan pentingnya menuntut ilmu. Dan juga adanya permasalahan ekonomi. Saya lihat saja contohnya di kampung saya. Di sini, di kampung saya ini sangat banyak sekali penduduk yang tidak bersekolah. Seperti di usia 15 sudah berhenti sekolah, di usia 10 tahun tidak sekolah, karena kurangnya minat atau tidak mampunya keluarganya untuk membiayai sekolahnya. Di kampung saya ini sangat sedikit para remaja atau para tamatan SMA yang melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya, itu ke perguruan tinggi. Bisa dibilang hanya 10% yang melanjutkan sekolah ke jenjang perguruan tinggi. Karena mungkin pola pikir yang belum terbuka, karena kurangnya pengetahuan akan pentingnya sebuah ilmu dan faktor ekonomi. Jadi menurut saya, permasalahan utama di bidang pendidikan di Indonesia ini yang menyebabkan pendidikan di Indonesia ini sangat rendah yaitu adalah pengetahuan akan pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan, dan juga perekonomian keluarga yang tidak mampu untuk membayar uang sekolah. Baiklah, pertanyaan kedua yaitu tentang Merdeka Belajar. Menurut pendapat saya, Merdeka Belajar itu sangat bagus untuk diterapkan di Indonesia, mengingat kondisi Indonesia ini yang sangat minim dengan pendidikan dan dengan minat dari generasi itu untuk melaksanakan pendidikan itu sangat minim. Jadi apa salahnya kita mencoba hal yang baru untuk mana tahu dengan diadakannya Merdeka Belajar ini, para generasi muda ini ada minat dan bakat, ada minat untuk melaksanakan belajar gitu. Jadi karena Merdeka Belajar ini akan memberikan kebebasan yang otonom kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokrasi, dan para mahasiswa pun akan diberikan kebebasan untuk mengambil apa yang mereka minati atau mereka sukai. Jadi hal ini sangat membantu, apalagi untuk mahasiswa. Jadi adanya kebebasan untuk mengambil apa yang mereka sukai itu sangat membantu untuk menaikkan minat mereka untuk melaksanakan pembelajaran atau mengikuti pembelajaran. Dan ada Merdeka Belajar ini kan memiliki 8 program prioritas, yang salah satunya adalah KIP kuliah dan KIP sekolah. Hal ini akan sangat membantu sekali untuk para masyarakat yang tidak memiliki ekonomi yang sederhana, tidak memiliki ekonomi yang cukup. Maksudnya ekonomi masyarakat yang di bawah rata-rata itu sangat membantu sekali untuk membiayai sekolah mereka. Jadi menurut saya Merdeka Belajar ini, program baru yang dari Menteri Pendidikan kita ini sangat bagus untuk diterapkan di Indonesia. Tapi satu hal yang sangat penting yaitu kita harus memperkenalkan akan pentingnya Merdeka Belajar ini, harus memperkenalkan Merdeka Belajar ini kepada masyarakat agar masyarakat tahu apa yang dimaksud dengan Merdeka Belajar ini. Selanjutnya pertanyaan nomor 3 yaitu karakter yang dapat kita ambil dari pembelajaran sejarah Indonesia. Di sini saya mengambil pembelajaran sejarah Indonesia berkaitan dengan kehidupan masyarakat pada masa praksara. Di sini dapat kita lihat dan dapat kita ketahui bahwasannya pada masa praksara ini masyarakat tersebut selalu bekerja sama dalam melakukan hal. Contohnya mereka berbagi tugas dalam mencari makanan, berbagi tugas dalam mencari
mengumpulkan makanan dan membuat makanan. Di sini dapat kita lihat bahwasannya mereka itu sangat adanya jiwa sosial gitu. Jadi karakter yang dapat kita ambil yaitu kita harus memiliki jiwa sosial sesama kita, karena kita sesama manusia saling membutuhkan dan harus saling memberikan keuntungan. Jadi kita harus memiliki sikap yang toleransi, sikap saling menghargai, sikap gotong royong, sikap untuk saling bekerja sama. Itu sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi dapat kita ambil dari pembelajaran masa praksara ini, kehidupan pada masa praksara ini adalah adanya kerjasama di dalam kehidupan mereka gitu. Baiklah, selanjutnya pertanyaan nomor 4, yaitu ceritakan pengalaman pribadi saudara selama di sekolah menengah tentang pembelajaran sejarah, dan menurut saudara apa hal yang harus mendasar yang seharusnya dibenahi dalam pembelajaran sejarah. Jadi saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya waktu saya di sekolah, yaitu pada saat sekolah guru saya itu menjelaskan materi tentang sejarah itu dengan cara bercerita, dan lebih banyak bercerita daripada meminta kami untuk berdiskusi. Jadi menurut saya hal pada saat itu sangat membosankan pembelajaran sejarah ini, karena guru itu hanya bercerita dan memberikan pertanyaan, sedangkan pada saat dia bercerita dan menjelaskan pembelajaran itu melalui bercerita tersebut, kami mengantuk. Jadi pada saat beliau memberikan pertanyaan kepada kami, spontan kami pun tidak tahu akan menjawab apa pada saat tersebut, dan cara pembawakan gurunya pun yang membuat kami mengantuk. Jadi menurut saya hal yang harus dibenahi dalam pembelajaran ini, yang pertama, sebagai guru ya, jika sebagai guru nantinya yang harus dibenahi itu yaitu pada saat pembelajaran sejarah mungkin memang banyak bercerita, jadi kita harus bisa menyadarkan atau membuat para murid itu untuk semangat dalam belajarnya dan tidak mengantuk, dan dengan cara pembawakan guru yang tidak membosankan, harus bisa menarik minat para siswa untuk mendengarkannya, dan juga harus melakukan seperti memberikan pendapat siswa. Jadi sebelum guru itu menjelaskan, alangkah baiknya kita memberikan materi dulu kepada siswa tersebut. Jadi bagaimana pendapat siswa tersebut tentang materi tersebut. Jadi setelah mereka memberikan pendapat, barulah guru membenarkan dan menjelaskannya. Jadi itu akan bisa menarik perhatian dari para siswa tersebut untuk mendengarkan. Jadi, untuk pertanyaan nomor 5, yaitu bila saya menjadi seorang guru, apa yang harus saya terapkan. Jadi sesuai dengan sebelumnya, pertanyaan nomor 4 tadi, jika saya menjadi seorang guru, saya akan berusaha untuk bisa menghidupkan suasana kelas menjadi lebih bergairah, seperti adanya semangat dalam proses pembelajarannya tersebut. Setelah saya masuk ke dalam, saya akan memberikan judul materi yang akan saya berikan. Saya akan memberikan kepada siswa seperti apa pendapat anak-anak semua untuk pembelajaran kita hari ini, tentang materi kita hari ini. Setelah mereka memberikan pendapat, saya akan memegang pendapat mereka dan saya akan menjelaskan apa yang mereka sampaikan tersebut, apa menurut pendapat mereka, dan saya jelaskan sesuai dengan pembelajaran materi yang benar gitu. Di situ menurut saya akan bisa membangkitkan semangat para siswa dan akan bisa membuat para siswa itu untuk berpikir, tidak hanya mendengarkan gitu. Jadi, dan saya juga akan mengambil proses diskusi, karena menurut saya diskusi itu adalah satu hal yang bisa mengembangkan pola pikir dari para siswa untuk menjelaskan materi yang diberikan gitu. Tidak hanya menerima materi yang diberikan, melainkan mereka juga berpikir bagaimana proses terjadinya hal tersebut. Jadi jika saya menjadi seorang guru, saya akan melakukan yang pertama, yaitu memberikan tanya jawab dan membiarkan para siswa memberikan pendapat mereka. Saya akan memberikan kesempatan berpikir kepada para siswa, dan juga saya akan melakukan proses diskusi untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.